Gol Casemiro di injury time memaksa Chelsea harus bermain imbang 1-1 dengan United. Selengkapnya hanya di F9 Football Talks. Entombed in my mind, can't seem to break away. Halo semuanya, salam sehat dan salam sepak bola. Selamat hari Minggu dan selamat datang kembali di F9 Football Talks ya. Apa kabar? Semoga sehat-sehat. Video kali ini gue hanya akan bahas satu pertandingan hari Sabtu kemarin jam 11:30 antara Chelsea bermain 1-1 melawan Manchester United ya. Bermain di Stamford Bridge. Chelsea benar-benar ini tidak ada pemain-pemain intinya ya. Reece James cedera ya, digantikan oleh Azpilicueta. Si Wesley Fofana nggak cedera juga. Dan kehilangan Kante yang kemungkinan besar juga akan absen di Piala Dunia. Kalau nggak salah udah pasti absen ya, gue lupa juga. Sementara United dengan masalahnya Ronaldo tidak bisa ikut serta di sini, tapi at least masih bisa meraih 1 poin meskipun golnya terjadi di menit ke 90 berapa? 94 ya. Dengan 6 menit injury time ya dari golnya si Casemiro. Dan dari Chelsea gol hanya dari titik putih dari penalti Jorginho. Oke, video kali ini gue akan bahas beberapa pandangan gue teman-teman. Kalau teman-teman ada pendapat lagi atau ada komentar, boleh langsung komen aja di bawah. Ngasih sharing juga. Karena gue jujur aja jarang banget nonton Chelsea sebenarnya. MU sesekali gue nonton karena gue pengen lihat masa-masa akhir Ronaldo. Tapi gue lebih banyak nonton City dan juga Liverpool dan pastinya Barcelona sebenarnya. Tapi ini pendapat gue. Di starting line up nih, Chelsea bermain dengan 3-4-2-1. Formasi yang menurut gue sangat-sangat defensif karena dengan 3 center back. Ada si Chalobah, Thiago Silva, dan Cucurella. Sementara wingback sebelah kiri ada Chilwell yang sebenarnya dia left midfielder yang left winger juga ya sebenarnya. Dia left winger cuman bisa bantu sebagai left back juga kan. Sama kayak si Azpilicueta. Dia main di kanan, dia bisa bantu offense nyerang, dia juga bisa bantu sebagai right back seakan-akan. Jadi ketika defense dia bermain dengan 5 back seakan-akan seperti itu. Nah, itulah membuat klub lain yang pengen nerobos masuk ke kotak penalti itu susah sebenarnya. Tapi tidak dalam pertandingan kemarin. Kenapa? Oke. Di sini meskipun si Ronaldo nggak ada, United bermain dengan formasi bisa dibilang ya 4-5-1 mungkin. Ketika si Rashford sebagai ujung tombak, ya Eriksen sudah kembali dan Fernandes sebagai central midfielder, Anthony sebagai right winger dan Sancho sebagai left winger ya, bermain di sayap kiri. Yang tidak terlalu kelihatan Sancho. Ini menurut gue sekali lagi ya. Dan menurut gue United sebenarnya punya beberapa peluang. Beberapa peluang yang sayangnya mereka bisa bikin peluang, cuman penyelesaian akhirnya kurang. Mungkin itu yang tepat ya, kayak Rashford dapat beberapa peluang yang dia 1-1 sama Kepa, itu emang udah sempit banget sudutnya, dan dia sempat shooting sekali. Dan yang parah adalah si Anthony, teman-teman. Menuju akhir babak 1, dia udah ketemu Kepa 1-1. Itu memang sih kaki kanan ya, dia kaki kiri sebenarnya kan. Cuman bola kayak gitu, peluang kayak gitu nggak bisa lu sia-siakan seperti itu. At least lu harus bisa on target gitu. Dan Kepa udah nggak bisa gerak lagi tuh. Lu pakai kaki kanan, lu shooting melebar. Itu peluang emas banget dan itu kalau Ronaldo atau Rashford itu udah auto goal. Sebenarnya gitu ya. Cuman karena Anthony kaki kiri, dia nggak bisa kaki kanan. Cuman menurut gue benar-benar nggak bisa ditoleran lah. Nggak bisa ditolerir. Lu harusnya bisa on target paling nggak. Ya sayang sekali itu peluang emas banget hampir di menuju akhir babak pertama itu ya. Nah di Chelsea yang gue lihat agak aneh, ini Cucurella dan Chilwell ini, bermain bareng agak aneh sih gue bilang ya. Cucurella itu dibeli untuk menggantikan si Chilwell sebagai back kiri. Tapi dia main sebagai back tengah sekarang. Dan ya oke, mungkin karena emang Fofana gak ada, dan di sini Chelsea juga kita lihat ada banyak yang miss ya. Cuman maksud gue, ini agak kurang sih. Dan perlawanan Chelsea sebenarnya ada sempat beberapa kali berbahaya. Terutama ketika si Kovacic masuk ya, menit ke berapa? 35 kalau nggak salah ya. Dia masuk menit menit 35 ya. Gantiin Cucurella. Cucurella cedera lagi kalau nggak salah. Gue lupa ya kemarin ya. Pokoknya intinya teman-teman ya. Ini meskipun sebelum kita bahas penalti ya. Gue bahas sedikit juga. Ada cederanya Varane. Ya, Varane sampai nangis dan ya kemungkinan besar bisa amit-amit bisa absen ke Piala Dunia ya. Jadi Perancis sudah kehilangan si Kante dan kehilangan Varane itu. Dan sayang banget gitu. Ya, beberapa pemain ini memang gue akuin pertandingan bola ini terlalu padat sebenarnya. Terutama dari si Nations League dan juga persahabatan gak jelas itu mau ngapain lagi sebenarnya kan. Tapi ya apapun yang terjadi ya udah terjadi juga kan. Babak kedua si Sancho ditarik, ya emang orang ini main jelek juga gue bilang ya, diganti sama Fred dan akhirnya Bruno main rada ke kiri. Akhirnya
setelah McTominay masuk, menit ke-80 ya gue lupa sih. Dia bikin blunder tolol. Dia narik sih pemain Chelsea. Pakai tangan ditarik. Lu udah tahu berbahaya, lu angkat tangan kayak gitu. Ini malah dibiarin. Otomatis foul lah. Lu punya VAR tolol ya, pemain bego ini satu ini. Lu gimana jadi starter? Lu Casemiro datang, lu udah selamanya duduk di bangku cadangan. Mending lu pindah aja. Makin lama makin tolol. Pemain akademi sebenarnya. Cuman tolol men, blunder tolol di kotak penalti kayak gitu. Dan sebelumnya Chelsea bahkan dapat peluang dari si Chalobah yang sundul kena tiang ya. Itu udah mengancam sebenarnya. Babak kedua, United udah mulai redup, udah mulai kurang nih. Di si tolol bikin foul bego kan. Penalti lah, ya udah penalti. Chelsea ambil keunggulan, Jorginho golin kan. Di sini gue udah berpikir, ini apa 1-0 agak nggak layak nih. Apalagi babak pertama yang si Anthony nggak masuk kan sayang banget gitu. Dan akhirnya menit ke-94 dari crossing si Luke Shaw ya. Luke Shaw BTW udah sering menggantikan si Malaysia. Malaysia udah di cadangan bahkan dia kan. Dia cadangan cuman gak main men. Si Malaysia di cadangan bener loh. Iya cuy. Bener-bener gak dapat menit bermain di match kemarin ya. Dan ya crossingnya si Luke Shaw disundul sama Casemiro dan sempat kena tepis sama si Kepa. Ya Kepa by the way juga gantiin Mendy dalam beberapa match terakhir dan jadi starter lagi ya. Apakah lebih bagus Mendy atau Kepa? Teman-teman ada pendapat boleh komen aja di bawah. Sempat tepis dan akhirnya masuk dengan gol line teknologi wasit. Casemiro cetak gol pertamanya. Gol pertamanya Casemiro dan dia langsung selebrasi dengan teriak-teriak. Wow. 3 kali sampai kedengeran men. Cuman ya sangat-sangat deserve dan itu laga udah tinggal 1 menit setengah mungkin ya. Dan it's okay lah 1 sama hasil yang paling enggak MU nggak kalah ya dan sangat layak dapat 1 poin paling enggak. Dan peringkat sayang banget MU kalau misalkan menang bisa naik ke peringkat 4 ya, menggeser si Chelsea cuman gara-gara 1 poin ya. At least masih selisih cuma 1 poin juga dengan Chelsea. Chelsea masih peringkat 4. Ya, masih panjang juga perjalanan dan City kemarin menang, Arsenal aja belum main dan City hampir parah sih itu lawan Brighton. Cuman kita nggak bahas di video ini lah, udah kepanjangan juga. Oke teman-teman, sekiranya baru 7 menitan tapi nggak apa-apa lah. Mudah-mudahan video singkat ini bisa menggambarkan ya sedikit another content lah, konten-konten alternatif selain dari FIFA 23 kan. Kalau teman-teman ada pendapat atau ada saran atau ada masukan juga pendapat mengenai match kemarin antara Chelsea terus 1 sama dengan United, bisa langsung komen aja dan pastinya sehat-sehat terus dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya hari Selasa berarti. Salam sehat dan salam sepak bola. Dadah.